Jadi di video kali ini gue bakal sedikit cerita tentang pengalaman gue di kampung Inggris di Pare dan kenapa gue bisa milih kampung Inggris Pare. Oke? Jadi simak terus video ini sampai habis. Semuanya ini bermula dari ketika gue ditolak ketika gue nggak keterima SNMPTN. Nah di situ gue kayak aduh anjir, gue mau kemana, bingung ya kan. Dan pada akhirnya gue mikir-mikir dan gue memutuskan untuk ke kampung Inggris. Kenapa? Karena gue pikir ya kalau misalkan gue udah punya skill bahasa Inggris, semuanya itu mungkin terasa mudah, bakalan mudah karena kita udah punya skill, punya modal dalam diri kita sendiri. Are you sure about that? Menurut pendapat gue. Nah, oke. Nah, singkat cerita, gue udah cari-cari kursusan di Google, ya kan. Nah, dapatlah gue satu kursusan ini, satu lembaga ini. Nah, gue udah transfer. Tapi pas udah mau deket-deket hari H itu, kok gue kayak ragu gitu sama lembaga ini, karena gue cari-cari infonya itu juga dikit banget infonya tentang lembaga ini. Dan akhirnya gue yang udah transfer, gue udah DP, gue mutusin untuk batal ke lembaga ini dan gue langsung daftar di lembaga yang benar-benar namanya udah ada. Jadi gue lebih percaya gitu kalau namanya udah ada, ya kan. Nah udah gitu udah gue beli tiket tuh tanggal 9, gue beli tiket tanggal 8 Juli ya, gue berangkat tanggal 8 Juli. Tanggal 8 Juli sampai di Kediri itu 9 Juli ya. Aduh anjir. Nah, singkat cerita sampai di stasiun Kediri itu pagi, gue jam setengah 6 apa jam berapa gitu kan. Ya pagi lah pokoknya. Nah di keluar situ tuh udah banyak supir-supir angkot, beca gitu yang nawarin jasa-jasa buat nyanter ke Kediri. Dan tapi itu menurut gua harganya ya lumayan mahal sih kalau menurut gua. Satu orang 60.000. Dan gua sendiri alhamdulillah ada temen gue yang ngasih tahu yang mana yang murah. Nah gue jadi dapat itu angkot dari stasiun sampai ke kampung Inggris cuma 20.000. Gila gak sih, jauh banget, 60.000 ke 20.000. Nah, tapi berbeda lagi kalau lu mau naik Grab. Mungkin kalau naik Grab, kalau sendiri ya lumayan tekor juga, 100.000 naik Grab tuh, di Grab mobil. Tapi kalau lu naik Grab sama temen-temen lu bareng gitu kan, ya bisa patungan, itu mah ya bisa lebih murah lah mungkin. Nah terus di perjalanan itu udah kan gue udah ketemu sih sama supir angkot gue. Nah di perjalanan udah tuh ngobrol-ngobrol sama bapaknya, ngobrol sama supir angkotnya mau berapa lama gini ya kan. Nah ini juga buat sekedar informasi bahwa kampung Inggris itu sebenarnya bukan satu tempat kayak satu gedung terus orang-orang rame belajar di situ, bukan. Jadi di kampung Inggris itu ada ratusan lembaga kursus, dan itu nggak cuma bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Jerman, dan bahasa Arab, dan banyak lagi. Jadi ini menurut gue benar-benar kayak kampung bahasa gitu, bukan kayak kampung Inggris doang. Nah udah di perjalanan ditanya mau berapa bulan gini ya, gue bilang gue awalnya niat 2 bulan doang sih, mungkin nanti nggak tahu gimana ke depannya gimana. Nah udah gitu sampailah tuh udah gue diantar tuh sampai depan lembaga kursusan gue, diantar sampai situ, diantar udah. Nah gue langsung menghadap ke resepsionisnya lah gitu ya, admin lembaga itu menghadap, udah langsung gue dikasih kamar. Nah di situ gue langsung dapet teman-teman baru. Dan ini juga untuk informasi kalian semua, jadi di kampung Inggris itu belajarnya nggak mandang umur, semuanya digabung. Kalau emang kita level dari nol, meskipun udah 60 tahun apa 30 tahun, tapi kalau kita emang benar-benar nggak bisa,
Ya kayak gue juga belum bisa apa-apa awalnya. Nah itu dicampur, kita berbaur sama yang muda sama yang tua, dan itu menurut gue sih ya lumayan bagus karena buat jaringan kita juga, buat jaringan kalau kita, dan juga kita bisa sharing-sharing sama yang lebih tua gitu. Nah udah gitu pas sudah sehari di kampung Inggris, gue penasaran dong sama kursusan yang lembaga yang sebelumnya gue daftar itu bener ada apa enggak. Soalnya sebelumnya juga gue nanya sama supir angkot pas gue ke stasiun itu, gue nanya, "Pak, lembaga ini ada nggak di jalan ini?" Lah supir angkotnya itu juga nggak tahu, makanya gue bingung. Dan akhirnya gue pas udah sehari di kampung Inggris, gue survei ke tempat itu dan ternyata ada, dan memang dia itu adalah kursusan baru. Nah gue sih ya gimana mau masuk ya juga udah nanggung, gue udah masuk di lembaga lain. Nah gitu. Nah setelah sebulan belajar, gue mikir-mikir, lah anjir tuh ternyata tuh bahasa Inggris tuh luas ya anjir. Jadi gue kira itu gue belajar sebulan dan gue udah langsung bisa, gue kira gitu. Dan ternyata enggak, ternyata bahasa Inggris itu wah gila bener-bener luas. Dan gue baru tahu ada grammar, pronunciation, speaking gitu. Cuma gue baru tahu di kampung Inggris anjir, gila nggak sih, parah. Dan itu yang gue pikir, kayaknya gue harus lebih lama di kampung Inggris, nggak cukup sebulan menurut gue. Dan akhirnya gue lanjut sampai 2 bulan, dan di bulan kedua ini gue dapat jalur beasiswa. Dari jalur beasiswa ini gue nggak bayar kursusan, jadi cuma bayar asrama doang gue. Dan itu sih menurut gue ya lumayan menguntungkan meskipun sebulan ya. Kalau buat anak yang rantau itu duitnya wah gila berharga banget itu. Nah terus juga di kampung Inggris itu mulai belajarnya tuh setiap tanggal 10 sama tanggal 25, dan gue waktu itu periode 10. Nah pas sudah tanggal 10 tuh gue kan datang sampai tanggal 9. Tanggal 10 gue tuh nggak langsung belajar. Jadi di tempat kursus gue tuh waktu itu pertama, karena mungkin rame, dan itu gue di-sharing dulu untuk masuk kelas-kelasnya. Ada yang kelas paling bawah, kelas menengah, sama kelas yang udah atas. Dan pas di tes itu gue langsung bilang, pas gue maju nih ketemu sama tutornya, gue langsung bilang gue mau ditempatin kelas paling bawah aja. Karena benar-benar gue emang nggak bisa sama sekali, itu sebelumnya gue nggak bisa sama sekali bahasa Inggris. Pokoknya gue ditanya itu bingung banget, gak tahu mau jawab apa. Langsung aja gue bilang, udah Miss, langsung aja lah saya turun, langsung aja saya dimasukin kelas paling bawah. Dan akhirnya ya gue masuk di kelas paling bawah, dan di situ gue belajar benar-benar dari nol. Dan menurut gue ya itu bagus sih ininya, progresnya. Udah gitu apa lagi ya, 2 hours later. dan udah gitu selama 2 bulan gue belajar, dan gue memilih untuk pulang dulu sebentar. Dan itu gue pulang cuma seminggu, habis itu gue balik lagi ke kampung Inggris. Jadi gue punya saran, kalau emang bener-bener lu habis lulus kuliah, saran dari gue, kalau habis lulus SMA dan bingung mau kemana, ya mending kalau menurut gue ke kampung Inggris. Karena di sini juga nggak full belajar, itu seharian nggak full belajar. Jadi kita ada mainnya juga, jadi nggak bosan gitu. Dan juga di sini tempat wisata itu dekat semua dekat. Ke Bromo, ke Bali, Malang, pokoknya dekat dan murah banget, gila. Kalau lu mau tahu murahnya gimana, langsung aja datang ke kampung Inggris. Oke? Jadi cukup sekian video dari gua. Dan kalau ada yang mau ditanya-tanya, tanya di kolom komentar. See you in the next video.